Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya tertawa melihat banyak begitu pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Relawan-relawannya mengatakan bahwa Gibran menemui pendemo. Seolah-olah narasinya menjadi pahlawan. Oh, dibandingkan dengan Prabowo. Wah, ini Gibran langsung terjun menemui begitu kan. Ya, masa demo aksi untuk bubarkan DPR. Pret. Ternyata itu adalah berita-berita hoax begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa narasi-narasi yang dimainkan mereka begitu ternyata salah begitu kan. Gibrannya ya guys. Ini Mas Gibrannya guys. Siap. Siap. Oke, Mas Gibrannya turun guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Ini Mas Gibran ya. Dibantu tap-tap layarnya guys. Eko. Kenapa begitu? Dia mengatakan, wah Gibran datang begitu. Padahal Gibran itu begitu kan ya, narasinya begitu kan ya, bahwa dia ada demo di Bengkulu soal kelangkaan Pertamina pada waktu itu begitu ya. Jadi ada kelangkaan, beda waktu, beda tempat dan sebagainya. Dan seolah-olah dinarasikan bahwa Gibran datang menemui demo. Ternyata ketahuan mereka begitu. Seolah-olah Gibran ini peduli terhadap rakyat dan demo dibandingkan dengan Prabowo. Ketahuan ini pendukung-pendukung Jokowi ini begitu kan ya. Relawan-relawan Jokowi ketahuan gagal memberikan narasi-narasi bahwa seolah-olah Gibran menemui demo. Saya cari di berbagai media sosial begitu kan. Saya cari. Tidak ada di situ, Bos. Yang ada videonya ketika Gibran ke Bengkulu di situ begitu kan. Soal kelangkaan minyak begitu, soal kelangkaan Pertamina pada waktu itu kalau nggak salah begitu kan ya. Jadi itu bertolak belakang begitu dengan narasi-narasi yang kemudian dimunculkan sekarang ini begitu. Jadi saya kira apakah karena melihat bahwa joget-joget yang selama ini ditampilkan di DPR begitu kan ya, Gibran agak raut wajahnya agak kecewa, lalu kemudian seolah-olah nanti framing ada demo besar-besaran, kemudian seolah-olah Gibran datang sebagai pahlawan. Bukan. Bukan, ketahuan ini gagal total ini begitu kan. Narasi-narasi pendukung Jokowi gagal total ya. Ternyata begitu kan ya. Ternyata saya baca beberapa media juga begitu bahwa dengan adanya demo seperti itu memang ada reaksi memuncak dari masyarakat karena dengan adanya statement-statement soal tunjangan DPR ini menjadi reaksi kekecewaan itu begitu. Dengan reaksi kekecewaan inilah yang kemudian begitu kan ya, masyarakat membludak begitu, mengkritik habis-habisan pemerintah, ya terutama DPR dan sebagainya. Jadi saya kira kalau Gibran datang ke pendemo, saya kira jauh begitu kan, ya jauh di situ. Narasinya, ya bisa saja orang mengatakan bahwa wah bukan Gibran itu sendiri begitu kan, ya. Coba kita baca begitu dari komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengatakan begini. Demo ini sangat tendensius menuju satu spektrum yang menuju fufu-fafa menggeser ya atasannya ya. Mod Mukidi sudah mulai start. Awas Pak Prabowo, Anda jangan lengah. Terus teriak bro begitu. Kita harus terus teriak. Yang berbahaya buat Prabowo bukan rakyatnya, tapi circle yang ada di istana yang siap menggunting dalam lipatannya. Betul. Jadi saya kira jangan-jangan di lingkaran istana juga Jadi orang-orang Mulyono semua kok begitu kan.
Jadi saya kira inilah masyarakat dibenturkan ya dengan masyarakatnya sendiri, dan pada akhirnya ya siapa yang salah begitu? Pasti Prabowo yang disalahkan di situ. Satu-satunya begitu kan ya. Dengan narasi-narasi itulah begitu kan ya. Seolah-olah Gibran datang sebagai pahlawan di demo itu, padahal bukan demo yang kemarin begitu kan. Itu saya kasihan banget dengan demo-demo kemarin begitu. Karena apa? Karena rakyat sampai ada tumpah darah, dan juga kabarnya begitu demo yang 28 Agustus hari ini, malam ini begitu kan ya, sampai berapa kali begitu kan ya. Jadi saya kira DPR tidak mendengarkan itu begitu. Ngeribut. Di negara kita itu ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa sekarang ini banyak demo-demo begitu yang sangat luar biasa begitu kan ya, dari dari masyarakat begitu yang kemudian masih demo di berbagai daerah begitu, banyak sekali ya demo-demo seperti itu begitu kan. Ini menandakan Indonesia ya masih kurang baik-baik aja begitu hari ini. Masih ya masyarakat demo besar-besaran begitu kan ya, dan bahkan kabarnya ada kericuhan yang sangat luar biasa. Bos, ngeri bos. Ini istana buka suara soal demo ricu di DPR. Ngeri kan? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan menandakan bahwa menjadi terganggu stabilitas Prabowo begitu. Ini mahasiswa kembali demo tolak tunjangan DPR naik begitu. Dan padahal Dasko sudah memberikan klarifikasi begitu. Per tanggal Oktober, setelah Oktober begitu kan, tidak akan menerima lagi begitu. Ya kita tunggu saja, wajar karena kegelisahan masyarakat hari ini, ekonominya lagi lesu, apa-apa lagi lesu begitu, wajar dong kalau mengkritik itu begitu. Ya biarlah kapok kepada DPR-nya begitu kan. Makanya tergantung dari presidennya. Seandainya Prabowo begitu kan, sebagai presidennya ini, masyarakat Indonesia menginstruksikan begitu, jangan naiklah tunjangan. Negara kita kan masih lesu ekonominya, apalagi penambahan dengan kementerian-kementerian yang baru. Kan ngeri-ngeri sedap begitu. Ini penampakan ya saat mahasiswa kembali gelar aksi tolak tunjangan ya, fantastis anggota DPR. Mahasiswa ya tulang punggung penurusan demokrasi. Ayo tegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sudah dibelokkan DPR dan pemerintah menjadi jiwa-jiwa korupsi penindas. Ya, ditambah lagi begitu kan ya dengan ucapan-ucapan Sahroni ya. Ya. Jadi saya kira ini ngeri-ngeri sedap bos. Ya, sekarang coba bayangkan begitu kan. Bayangkan dalam beberapa video dan narasi-narasinya di situ begitu kan ya. Seolah-olah ada rekaman begitu kan. Bukan seolah-olah lagi, memang ada rekaman begitu kan ya. Ada mobil Brimob yang kemudian kencang di situ begitu kan. Apakah ada yang terlindas atau gimana begitu kan. Ini ojol ditabrak mobil Brimob, katanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orangnya begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya Allah, nauzubillah begitu kan. Rakyat yang kepada akhirnya berkelimpungan begitu kan. Bayangkan ini kalau sudah seperti ini. Aduh, Masya Allah. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa ini begitu kan. Ya, kalau sudah seperti ini nih. Aduh, ya Masya Allah. Jadi, ya Allah. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa kalau sudah seperti ini begitu kan. Jadi ya pasti ini meninggal begitu kan. Saya yakin meninggal begitu kan. Nggak tahu wallahu alam begitu kan. Bayangkan ini saya rasa kasihan begitu kan ya. Masyarakat sudah dibenturkan seperti ini kok begitu. Jadi Masya Allah, ini darahnya luar biasa ini loh. Ini bayangkan ini. Ini coba lihat. Ada yang terluka nih. Nih, ada yang dilindas. Iya, benarlah di situ begitu kan. Kayaknya ojek online ini ya. Kayaknya ojek online ini. Ini kayaknya ojek online ini. Nih. Aduh, ngeri bos. Ini. Saya tidak bisa ini untuk memposting hal-hal seperti itu begitu. Ya, itulah, kasihan banget kan. Saya langsung terpikir bahwa kok sebegitu ngerinya begitu kan ya. Rakyat dikorbankan, bos. Ya, rakyat dikorbankan ya seperti ini ya menjadi gugur begitu kan. Saya sudah tidak semangat lagi nih. Aduh,
Gimana ini ya? Masya Allah. Coba kita lihat ya dengan video-video yang lain begitu kan. Saya seketika kalau ada seperti ini kok bisa-bisanya begitu kan ya. Apalagi ini orangnya. Ojol yang dilindas ya, yang dilindas mobil Brimob meninggal dunia di RS ya Pelni. Ya, ini ya Allah ini kasihan banget ini begitu ya. Kasihan ini. Loh, kok ditabrak ini? Loh. Jelas di situ begitu. Jelas ditabrak. Padahal dia lari begitu kan ya. Dia lari tiba-tiba ada kenceng mobil Brimob begitu kan, agak jatuh langsung kena dia di tengah mereka begitu kan. Di tengah mereka begitu. Ngeri bos, ini gimana begitu kan ya. Sampai seperti ini begitu. Ngeri sedap ini. Ya Allah, subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itulah begitu kan. Nasib rakyat seperti itu begitu. Kok bisa-bisanya ya? Saya pribadi tidak habis pikir begitu. Saya sudah lupa ini mau ngonten apa ini. Mendengar hal-hal seperti itu begitu. Kok rakyat yang kemudian jadi korban begitu kan? Siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya begitu? Dia meninggalkan istri kalau punya istri, meninggalkan anak begitu kan ya. Bayangkan kita saja begitu kan ya. Kalau ada yang gugur seperti ini, siapa yang rugi begitu? Ya justru di pemerintah punya tanggung jawab luar biasa. Jangan cuci tangan pada akhirnya. Dan ini akan mengganggu stabilitas politik Prabowo. Dan bahkan Prabowo ini akan dikecam oleh masyarakatnya sendiri begitu kan ya. Meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, jangan-jangan ini adalah tulang punggung begitu kan. Apalagi ya punya anak, ya anak mau sekolah dan sebagainya. Aduh. Saya prihatin begitu kan ya. Saya prihatin sekali begitu. Kenapa pemerintah kok sebegini begitu kan. Padahal Pak Kapolda begitu kan dan bahkan Listo Sigit begitu sebagai Kapolri mengatakan ya hati-hati dengan rakyat, jangan sampai ada kriminalisasi dan sebagainya begitu. Jadi ini sudah jelas videonya siapa yang melakukan itu begitu, apalagi dilindas seperti itu ya sudah jelas begitu di depan mata begitu kan. Nggak tahu nanti hukumannya bagaimana ini. Ngeri kan pada akhirnya bos. Masya Allah, ngeri sedap ya. Saya tidak tega begitu dan bahkan saya tidak ya mau melanjutkan gimana kalau saudara-saudara kita sudah seperti itu begitu ya. Saya tidak bisa, narasi saya sudah hilang semua ya, bahan-bahan materi sudah hilang semua begitu kan ya. Saya cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya yang ditinggal semoga diberikan ketabahan, diberikan kerendahan hati dan diberikan kesabaran. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini.